Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar di desa Wonosari. Desa kecil yang terletak di kaki bukit lereng barat. Di sebuah rumah kayu berdinding anyaman bambu, duduklah seorang pria paruh baya bernama Paijo, 45 tahun, menatap kosong ke arah lampu teplok yang mulai kehabisan minyak. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia duduk bersila di lantai, dengan selembar kertas berisi catatan utang yang kusut di tangan kirinya. Tumpukan tagihan dari warung, iuran sekolah anak, dan sisa cicilan pinjaman koperasi bertebaran di lantai. Di luar kamar, terdengar suara Batu, istrinya yang belum sembuh dari sakit paru-paru sejak 2 bulan terakhir. Paijo menghela napas berat. Sejak diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik kayu, hidupnya makin terpuruk. Semua upaya sudah ia coba, jadi kuli panggul di pasar, buruh bangunan, sampai tukang ojek keliling desa. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Kadang sehari hanya dapat 10.000. Sementara kebutuhan rumah terus menumpuk. Anaknya Seno, yang masih duduk di bangku SMP pun sudah sebulan tidak sekolah. Tunggakan SPP, Pak. Kalau tidak dibayar, terpaksa kami hentikan dulu. Begitu kata kepala sekolah waktu itu. Paijo hanya bisa menunduk. Malu bukan main. Pernah suatu malam, Paijo menangis dayam-dayam di samping istrinya yang terbaring lemah. Ia merasa gagal jadi kepala rumah tangga, gagal jadi bapak, gagal jadi manusia. Dan malam itu, pikirannya mulai gelap. Aku harus cari jalan keluar, apapun itu, gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, saat nongkrong di warung kopi tua di pojok desa, Paijo duduk sendirian dengan segelas kopi hitam dan rokok kretek yang dibelinya dengan sisa uang recehan. Ia termenung, menatap tanah, ketika tiba-tiba seorang pria asing duduk di sebelahnya. Wajahnya tirus, matanya tajam, dan pakaiannya serba hitam. "Paijo ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Paijo mengernyit. "Iya, sampean siapa ya?" "Namaku tidak penting, tapi aku tahu kau sedang terhimpit." Paijo menatapnya curiga, tapi orang itu tersenyum, lalu berkata, "Kalau kau ingin hidupmu berubah, ada cara, tapi tidak semua orang sanggup menjalaninya." Orang asing itu lalu menyelipkan sebuah kertas kecil ke saku baju Paijo, dan beranjak pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban. Paijo bingung. Ia mengambil kertas itu setelah pulang ke rumah. Isinya tulisan tangan kasar. "Datanglah ke hutan larangan, malam Jumat Kliwon, bawa ayam hitam tanpa bercak. Jangan jangan menoleh." Paijo menggenggam kertas itu lama. Jantungnya berdebar. Dalam pikirannya, ia tahu ini bukan sekadar lelucon. Ini ajakan pesugihan. Awalnya ia ingin membuang kertas itu, tapi setiap kali ia melihat wajah anak dan istrinya, hatinya tercabik. Merasa tak punya pilihan lain. Malam itu, ia kembali duduk di bawah lampu teplok. Tapi kali ini, pikirannya benar-benar gelap. Ia menatap ke arah sudut rumah, tempat ayam peliharaannya dikurung. Dan perlahan, mulutnya berbisik, "Ayam hitam, malam Jumat Kliwon, hutan larangan." Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Suasana desa Wonosari terasa berbeda malam itu. Angin berhembus pelan tapi menusuk, langit gelap tanpa bintang. Dan suara jangkrik seperti berhenti tiba-tiba ketika jam menunjukkan pukul 11 malam di rumah. Reotnya, Paijo bersiap dengan tubuh gemetar. Ia mengenakan jaket tua dan membawa karung goni kecil yang di dalamnya berisi ayam hitam legam tanpa bercak, seperti yang tertulis di kertas misterius. Di tangannya tergenggam sebuah pisau dapur tajam yang dibungkus kain putih. Istrinya tertidur lelap karena pengaruh obat, dan Seno sudah lama masuk kamar. Tak seorang pun tahu bahwa malam itu, Paijo hendak melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia melangkah pelan keluar rumah, melewati jalan setapak kecil menuju hutan larangan. Tempat itu memang dikenal angker, Ponyak Woga. Desa menghindarinya, apalagi saat malam Jumat Kliwon. Konon katanya, hutan itu tempat penunggu lama tinggal makhluk yang haus akan tumbal dan darah. Langkah Paijo terasa berat, tapi pikirannya sudah bulat. Biar saja, asal anak istriku bisa hidup tenang, aku rela. Setibanya di pinggir hutan, suasana semakin mencekam. Angin berhenti bertiup. Suara binatang malam lenyap. Bahkan dedaunan pun tak bergerak. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Paijo menelan ludah, lalu membuka karungnya. Ayam hitam di dalamnya mulai berkokok pelan, seolah tahu nasibnya.
Paijo mengikuti jalur setapak ke dalam hutan. Ia berjalan lurus, tanpa bicara, tanpa menoleh, seperti tertulis di kertas. Setelah sekitar 5 menit berjalan, ia sampai di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Pohon itu sangat tua. Batangnya hitam dan akar-akarnya keluar dari tanah, seperti tangan-tangan kurus menjulur kemana-mana. Di bawah pohon itu, sudah ada lingkaran tanah berbentuk bulat, bersih dari daun dan rerumputan, seperti telah disiapkan. Di tengahnya, ada batu pipih lebar seperti altar. Jantung Paijo berdetak makin kencang. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan ayam hitam di atas batu itu. Ia berdiri diam, menunggu sesuatu. Lalu, angin kencang datang tiba-tiba, menghantam wajahnya, hingga ia hampir terjatuh. Suara lolongan terdengar samar, entah dari mana asalnya. Dalam kepanikan, Paijo memejamkan mata dan membaca mantra yang tertulis. Di balik kertas kecil kata-kata asing yang ia hafalkan, meski tidak tahu artinya. Sabureh larang sang nyowo. Derek tekad, derek tumbal. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menyembelih ayam itu. Darah mengalir deras ke batu, kemudian menetes ke tanah. Dan saat itu juga tanah tempat darah itu menetes tampak menyerap cairan merah itu dengan cepat, seperti spons menyerap air. Batu pipi bergetar pelan, dan suara gemerisik mulai terdengar dari balik pohon. Seperti langkah kaki kecil atau cakaran kuku, Paijo menahan napas. Kemudian, hening, tak ada suara, tak ada gerakan. Udara menjadi berat. Tapi tiba-tiba, telinganya berdengung dan terdengar bisikan yang tidak jelas asalnya. Tumbalmu diterima, datanglah lagi. Setiap malam Jumat, Paijo Tepaku keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Kakinya lemas, tapi dalam hatinya, entah kenapa, ada perasaan aneh campuran takut dan lega. Ia memungut sisa karung dan pisau, lalu berjalan tergesa keluar hutan tanpa menoleh sedikit pun. Kali ini, ayam di tangannya sudah tak bernyawa, dan suasana hutan seperti kembali normal. Sesampainya di rumah, ia langsung membasuh tangan dan wajah. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia tidur sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan diri dari apa yang baru saja ia lakukan. Pagi harinya, hal aneh terjadi. Di depan rumah, Paijo menemukan segepok uang dibungkus koran, persis di dekat kandang ayam. Jumlahnya nyaris sama dengan seluruh utangnya di warung dan koperasi. Tak ada nama, tak ada pesan. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak seorang pun terlihat di luar. Ia gemetar memegang uang itu. Tak tahu harus bersyukur atau takut. Namun di saat yang sama, satu hal lain membuatnya bingung. Ayam-ayam di kandangnya menghilang semua. Hanya tersisa bulu-bulu hitam berserakan dan jejak cakaran di tanah. Paijo tahu, ini bukan hadiah cuma-cuma. Ini adalah awal dari perjanjian gelap yang telah ia sepakati di bawah pohon tua itu. Setelah malam berdarah di bawah pohon tua hutan larangan, hidup Paijo berubah seperti membalikkan telapak tangan. Dalam sekejap, semua penderitaan seolah menguap. Uang datang begitu saja, bukan hanya segepok pertama di depan rumah, tapi juga muncul dalam bentuk lain. Pesanan ojek mendadak ramai. Ada yang menitipkan motor rusak lalu membayarnya lebih mahal dari seharusnya. Dan yang paling mencengangkan, ia menang undian berhadiah dari bungkus rokok yang sudah lama disimpannya. Hari-hari Paijo pun mulai terasa ringan. Ia membayar utang warung, iuran sekolah Seno, membeli beras dan lauk yang sebelumnya hanya bisa daik. Bahkan ia sempat membawa istrinya berobat ke puskesmas dan membeli vitamin serta susu untuk pemulihan. Istrinya sempat bingung. "Uangnya dari mana, Jo?" tanyanya pelan saat duduk di tikar depan rumah. Paijo hanya tersenyum dan menjawab pendek, "Rezeki dari Tuhan. Mungkin karena aku banyak sabar." Senyumnya hambar. Hatinya tidak setenang itu. Ia tahu uang itu bukan rezeki bersih. Tapi ia takut untuk jujur, bahkan pada diri sendiri. Malam Jumat berikutnya datang. Seperti sebelumnya, Paijo menyembelih ayam hitam di hutan. Ritualnya sama, mantranya sama, bisikan itu kembali. "Tumbalmu diterima. Teruskan. Setiap selesai ritual, selalu ada uang yang muncul. Entah dari kolong rumah, dari dalam bantal, bahkan pernah muncul di bawah nasi di panci. Ajaib, tapi nyata. Paijo semakin terlena. Ia mulai merenovasi dapur, membeli motor bekas, bahkan memberi uang saku lebih pada Seno. Namun perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam Seno terbangun dari tidurnya dan berlari ketakutan ke kamar. "Orang tuanya? Pak, di kamar ada ayam. Ayamnya gede, Pak," katanya dengan suara bergetar. Paijo kaget. Ia langsung menuju kamar anaknya, tapi tak menemukan apapun kecuali bau anyir dan bekas cakaran di lantai papan. Ia berusaha menenangkan Seno,
menyuruhnya membaca doa sebelum tidur. Esok harinya, ayam-ayam milik tetangga Paijo mendadak mati semua, dengan leher terpuntir seperti dipatahkan. Warga geger. Ada yang bilang itu pertanda gaib, ada pula yang mengaitkan dengan mitos pesugihan ayam hitam. Tetangga mulai curiga, tapi Paijo bersikap biasa saja. Ia pura-pura ikut prihatin, padahal hatinya semakin mencekam. Karena malam itu, di cermin kamarnya, ia melihat bayangan ayam besar bertanduk berdiri di belakangnya meski saat ia menoleh. Tidak ada siopa-siopa. Sejak saat itu, gangguan makin menjadi. Istrinya mulai sering mimisan saat malam Jumat. Kadang, tubuhnya gemetar tanpa sebab, seperti kerasukan. Seno juga mulai mengigau dalam tidur, menyebut-nyebut kata ayam mata merah, ayam basa, ayam makan darah. Paijo tahu ini bukan mimpi biasa. Ia mulai sadar bahwa tumbal ayam hitam yang diberikan tiap Jumat bukan sekadar formalitas melainkan sebuah ikatan. Dan ikatan itu kini mulai menuntut lebih. Di malam Jumat keempat, ayam hitam yang ia siapkan tiba-tiba menghilang dari kandang. Padahal kandangnya terkunci rapat. Paijo panik. Ia mencari ayam lain, tapi semua ayam milik warga sudah habis karena peristiwa aneh yang tak berhenti terjadi. Ia bahkan sempat mencuri ayam tetangga demi memenuhi tumbalnya malam itu. Dan benar saja, saat malam menjelang, suara dari dalam hutan terdengar lebih berat, lebih menuntut. Kau mulai lalai. Hati-hati, tumbal ayammu tak selamanya cukup. Saat Paijo menunduk dalam gelap, ia melihat cakar ayam sebesar tangan manusia menancap di tanah. Sekejap muncul, lalu lenyap kembali dalam bayangan Paijo. Pulang dengan napas tersengal. Tubuhnya dingin, pikirannya kalut. Ia mulai berpikir, sampai kapan harus begini? Apa bisa dihentikan? Bagaimana kalau benar tumbalnya nanti bukan ayam, tapi manusia, anak, istri? Namun seperti orang terjebak dalam lumpur, semakin ia ingin lepas, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Pagi harinya, Seno kembali demam tinggi. Badannya panas luar biasa. Dan setiap ia menutup mata, ia mengigau, "Pak, tolong jangan kasih aku. Jangan kasih aku." Paijo hanya bisa duduk di samping anaknya, menahan tangis, sambil memandangi ayam hitam besar dengan mata merah yang kini mulai sering muncul di bayangannya bukan hanya saat malam, tapi bahkan saat terang benderang. Ia sadar, ini bukan lagi tentang ayam. Ini soal warisan darah, dan tumbal selanjutnya mungkin anaknya sendiri. Pagi itu, langit mendung menggandung rendah di atas desa Wonosari. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah menyeruak dari sela-sela kebun. Namun, rumah Paijo justru semakin suram dibanding cuaca di luar. Seno, anak semata wayangnya, terbaring, lemas, di kamar. Tubuhnya panas seperti bara, tapi wajahnya pucat dan keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya. "Pak, ayamnya, jangan kasih ayamnya, Pak," gumamnya pelan dalam tidur. Berulang-ulang, seperti rekaman rusak. Paijo duduk di kursi kayu sambil menatap kosong ke arah kamar. Wajahnya kusut, lingkaran hitam di bawah matanya makin pekat. Tangannya gemetar memegang segelas teh yang tak tersentuh. Sudah 2 hari ia tak tidur dengan tenang. Bayangan ayam hitam bertanduk, suara berkokok tengah malam, dan langkah-langkah berderak di atap rumah selalu datang menghantui. Kenyataan mulai membentur pikirannya. Tumbal ayam tidak akan bertahan lama. Ada perjanjian tak tertulis yang mulai menuntut lebih. Ia tahu benar bahwa makhluk itu sudah mengincar darah keturunannya. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding bambu rumahnya. Paijo kali ini tidak punya ayam. Semua sudah habis. Warga pun mulai berhenti memelihara ayam sejak hewan-hewan mereka satu persatu mati mendadak dengan cara aneh. Paijo mencoba mencari di pasar sore, tapi ayam hitam tak satu pun tersedia. Bahkan saat ia mencoba meminjam uang untuk membeli ayam di desa sebelah, tidak ada yang mau menolong. Warga sudah mulai menjaga jarak darinya. Beberapa bahkan memandangi Paijo dengan tatapan aneh, seolah mereka tahu ada sesuatu yang janggal dari hidupnya yang tiba-tiba berubah drastis. Saat malam menjelang, Paijo duduk di depan rumah. Hatinya kalut. Keringat dingin membasahi punggung. Ia tahu malam ini ia datang ke hutan tanpa tumbal. Ia tahu itu melanggar kesepakatan. Tapi ia tetap melangkah. Ia membawa pisau, seperti biasa. Tapi tangannya gemetar. Dan di dalam hatinya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut akan kegelapan, tapi takut kehilangan anaknya. Sesampainya di pohon tua hutan larangan, angin langsung menerjang wajahnya. Kali ini lebih kencang, seperti bisikan marah yang menyapu. Tidak, lingkaran tanah di bawah pohon tetap ada, tetapi batu pipi di tengahnya terbelah seperti retakan kulit bumi. Paijo berdiri kaku.
Dan tiba-tiba suara menggelegar terdengar dari dalam tanah. "Di mana tumbalmu malam ini? Kau janji darah setiap Jumat. Tumbal ayammu telah habis, kini gilirannya." Dari balik kegelapan, sosok itu muncul. Ayam hitam raksasa bertanduk dengan mata merah membara. Ukurannya sebesar manusia. Sayapnya terkulai panjang, cakarnya mencengkeram tanah seperti kuku, logam, dan paruhnya berdarah. Paruh itu terbuka, mengeluarkan suara menyerupai manusia menangis. Paijo jatuh terduduk. "Tumbal anakmu atau nyawamu sendiri." Seketika itu juga, tanah di sekitarnya berguncang ringan. Dari balik akar pohon, muncullah bayangan menyerupai Seno, anaknya sendiri. Berdiri diam dengan wajah tanpa ekspresi. Paijo menjerit, "Jangan, ambil aku saja, jangan anakku." Ayam raksasa itu mendekat, nafasnya kasar, udara menjadi berat, dan saat cakarnya nyaris menyentuh wajah Paijo, tiba-tiba, dor, suara seperti ledakan halilintar memecah langit. Kilatan cahaya menyambar pohon. Sosok ayam raksasa itu menghilang seketika, dan Paijo terlempar dari lingkaran tanah. Ia terbangun di depan rumahnya. Dini hari, dengan pakaian penuh lumpur dan luka lecet di lengan, tidak tahu bagaimana ia bisa pulang. Nafasnya enggos-enggosan. Tubuhnya menggigil, tapi begitu ia membuka pintu rumah, ia mendengar suara. Suara Seno menangis. Paijo langsung berlari ke kamar anaknya dan menemukan Seno menggigil, duduk di pojok ruangan sambil menutup telinga. "Pak, tadi ada suara ayam masuk kamar," ia bilang. "Giliranmu, anak manusia." Paijo langsung memeluk anaknya erat-erat. Hatinya remuk, tubuhnya lemas. Ia sadar, ini belum selesai, ia miam sudah habis. Makhluk itu kini tak lagi puas dengan Teraung. Ia menagih darah keturunan. Paijo harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya cara adalah menghentikan semuanya. Tapi bagaimana caranya? Kemana ia harus pergi? Dalam hatinya satu nama muncul, Mbah Rekso, dukun tua yang dikenal menolak pesugihan dan pernah membantu warga mengusir makhluk pemakan tumbal di masa lalu. Ia tinggal di dusun sebelah, jauh dari hiruk-pikuk dan sembunyi dari dunia. Paijo tahu, itu harapan terakhirnya. Setelah kejadian malam itu, Paijo tak lagi bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayam bertanduk muncul menghantui. Bahkan di siang hari, bayangan itu tetap mengikuti. Di dinding rumah, di air sumur, bahkan di balik tirai dapur seolah. Makhluk itu mengawasinya setiap saat. Seno masih sering mengigau. Istrinya pun mulai curiga karena Paijo sering bicara sendiri dan mendadak tersentak seperti dikejar sesuatu. Tapi Paijo tidak pernah menjelaskan apapun. Ia tahu, semakin banyak ia bicara, semakin besar kemungkinan semuanya akan ikut terseret ke dalam malapetaka yang ia buat sendiri. Di tengah kebingungannya, Paijo akhirnya memutuskan pergi ke dusun sebelah. Dusun Sendang Wetan Tempot Tinggal. Mbah Rekso seorang dukun tua yang konon pernah menolak pesugihan dan membantu orang-orang yang terikat dengan ilmu hitam. Subuh-subuh, Paijo mengayuh sepeda tuanya menembus embun tebal. Suasana hening, hanya suara ban sepeda yang berderit setiap kali melewati jalanan berbatu. Matanya merah karena kurang tidur, tapi dalam dadanya tersimpan harapan. Harapan terakhir setelah 1 jam perjalanan melewati ladang dan persawahan, Paijo sampai di depan rumah panggung yang sudah tua. Di situ Mbah Rekso, dengan rambut putih panjang dan tubuh kurus membungkuk, sedang duduk di bel-bel, memegang segelas teh. Mbah Rekso menoleh pelan, lalu berkata seolah tahu maksud kedatangan Paijo. "Akhirnya kamu datang juga." Paijo tertegun. "Mbah, saya butuh bantuan. Saya sudah salah besar." Mbah Rekso hanya mengangguk pelan, matanya tajam, seperti bisa menembus hati. "Duduklah," katanya. "Kau bawa aroma darah, dan makhluk yang mengikutimu tidak jauh dari sini." Paijo langsung duduk bersila, tubuhnya gemetar. Ia menceritakan semuanya, dari pertemuan dengan lelaki misterius, ritual penyembelihan ayam hitam, uang yang datang tiba-tiba, hingga teror yang mulai merambah keluarganya. Mbah Rekso menyimak tanpa menyela, lalu ia menarik napas panjang. "Kau telah membuat perjanjian dengan makhluk tua dari bangsa sebelang, penjaga pesugihan darah. Awalnya memang hanya meminta ayam, karena itu hanya pintu masuk. Tapi setelah ikatan terbentuk, mereka akan minta yang lebih berharga, darah keturunan." Paijo menunduk dalam. "Apa bisa diputus, Mbah?" "Bisa, tapi tidak mudah, ikatanmu kuat. Kau sudah 4 kali memberi tumbal. Itu artinya kau sudah diikat penuh." Paijo gemitar. "Saya rela ngelakuin apa aja, Mbah, asal anak istri saya." "Salam." Mbah Rekso memejamkan mata sebentar, lalu berdiri pelan dan berjalan ke dalam rumah. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah kendi tanah liat.
3 helai daun sirih dan seekor ayam putih kecil. Kau harus lakukan ritual pemutusan selama 7 malam Jumat. Setiap malam Jumat, sembelih 1 ayam putih, lalu campur darahnya dengan air dalam kendi ini. Tapi jangan di hutan, lakukan di tanah lapang dengan bacaan khusus. Setelah itu, kau harus mandi air kendi itu bersama anak dan istrimu sebagai simbol memutus ikatan darah. Paijo mengangguk cepat. Saya siap, Mbah. Tapi Mbah Rekso memperingatkan, makhluk itu tidak akan diam. Semakin kau mencoba bebas, semakin keras ia akan menggoda, bahkan menyerang. Jangan sampai kau tergoda kembali, karena sekali kau gagal, tumbal akan diambil paksa. Malam Jumat pertama, Paijo melakukan ritual sesuai arahan Mbah Rekso. Ia menyembelih ayam putih di tanah kosong belakang rumah. Bacaan dipelajari dengan susah payah. Darah ayam ditampung, dicampur air, lalu dipakai mandi bertiga bersama istri dan Seno. Malam itu, rumah mereka diguncang suara-suara mengerikan. Jendela diketuk dari luar, genteng seperti diinjak dari atas. Terdengar suara ayam berkokok dengan nada mengerikan. Seperti bayi menangis, Seno menggigil dan berteriak dalam tidur. Istrinya mendadak mimisan lagi. Dan Paijo, ia melihat jelas di dapur. Makhluk ayam bertanduk itu berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu berbisik, "Kau milikku, keturunanmu, darahku." Tapi Paijo tidak mundur. Ia membaca doa sambil menggenggam kendi. Dan saat ia menyiramkan air terakhir ke tubuh Seno, makhluk itu lenyap. Untuk sementara, Paijo tahu, ini baru permulaan 6 malam Jumat lagi. 6 kali menghadapi amarah dari dunia gelap. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Ia punya tekad, dan ia punya jalan pulang. Dan ia bersumpah akan menebus semua dosanya sebelum segalanya benar-benar terlambat. Malam demi malam berganti. Paijo sudah melewati 2 Jumat penuh cobaan. Ritual penghilangan ikatan pesugihan berjalan, sebagaimana petunjuk dari Mbah Rekso, menyembelih ayam putih, mengumpulkan darahnya ke dalam kendi, dan mandi bersama keluarga. Dengan campuran air dan darah tersebut, meski melelahkan dan penuh teror, Paijo mulai melihat sedikit cahaya. Seno tidak lagi demam tinggi seperti sebelumnya, dan istrinya mulai tampak lebih segar. Tapi itu bukan berarti semuanya membaik, karena semakin Paijo berusaha lepas, semakin besar pula godaan yang datang menghampiri. Pada malam Jumat ketiga, tepat setelah selesai menyembelih ayam putih ketiganya, Paijo kembali ke rumah dalam keadaan letih dan menggigil. Ia duduk di ruang tamu sendirian sambil menunggu air kendi mendidih untuk ritual mandi. Terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hening, dan tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketuk pelan. Paijo kaget. Ia melirik jam dinding, hampir jam 2 dini hari. Perlahan, ia mendekati pintu. Tapi sebelum membuka, ia bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban. Paijo membuka pintu dengan perlahan, dan di hadapannya berdiri seseorang berjas hitam, membawa koper besar, wajahnya teduh dan ramah, seperti seorang pegawai kantor. "Selamat malam, Pak Paijo. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin menitipkan rezeki yang Anda lewatkan." Ia meletakkan koper itu di tanah, tersenyum, lalu pergi begitu saja tanpa suara. Paijo tidak bergerak. Tangannya dingin, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Ia membuka koper itu pelan-pelan. Uang penuh, rapi, uang kertas semua, dengan ikatan pita merah. Namun, yang membuatnya nyaris pingsan adalah di atas tumpukan uang itu, tergeletak kepala ayam hitam bertanduk, dan secari kertas bertuliskan, "Kau bisa berhenti pura-pura. Kami tahu kau butuh lebih." Paijo langsung menutup koper itu, dan menendangnya keluar rumah. Ia mundur ke dalam, gemetar, keringat dingin mengucur dari seluruh tubuh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, suara bisikan terdengar jelas. "Kau menolak berkahmu, maka kami ambil milikmu." Esok paginya, hal yang membuat Paijo makin takut pun terjadi. Seno tidak bisa bicara. Ia hanya membuka mulut seperti orang ingin bersuara, tapi tak ada bunyi yang keluar. Panik, Paijo membawanya ke puskesmas. Tapi dokter hanya berkata, "Secara medis, tidak ada masalah pada pita suara anak ini." Paijo tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini peringatan. Mbah Rekso datang malam itu karena Paijo mengirim pesan lewat utusan. Lelaki tua itu mengusap kepala Seno dan mengangguk pelan. Makhluk pesugihan itu tidak suka diabaikan. Ia sedang mencubitmu lewat anakmu. Kalau kau tergoda pada koper uang itu, anakmu mungkin akan bicara lagi. Tapi harganya nyawa. Paijo menggertakkan gigi. "Saya nggak akan mundur, Mbah.
Biarlah saya dihantui, asal anak saya tetap hidup. Mbah Rekso mengangguk, lalu memberi saran tambahan. Mulai Jumat keempat, kau harus tambahkan sesaji bunga setaman dan kemenyan putih di setiap ritual. Itu untuk melemahkan ikatan antara makhluk pesugihan dan garis darah keluargamu. Malam Jumat keempat, Paijo melaksanakan ritual dengan lebih khusyuk. Ayam putih ia sembelih, darahnya ditampung, air disiapkan, dan bunga ditabur di sekeliling. Lingkaran tanah, kemenyan putih dibakar, asapnya mengepul seperti kabut, menyelimuti malam dengan aroma yang menusuk. Tiba-tiba, dari dalam asap itu, sosok ayam bertanduk kembali muncul. Tapi koli ini, bentuknya lebih menyeramkan. Paruhnya meneteskan darah, bulunya rontok sebagian, dan kakinya seperti bercabang dua. Ia tidak lagi bicara dengan suara berat, tapi mengerang, seperti kesakitan. Mengapa kau menyakiti kami? Kau yang datang, kau yang berjanji. Paijo hanya membaca bacaan dari Mbah Rekso, meski air mata mengalir karena rasa takut dan penyesalan. Ia mengangkat kendi, lalu menyiramkan air bercampur darah ke lingkaran tanah. Makhluk itu mengerang keras lalu menghilang. Dan keesokan harinya, untuk pertama kalinya setelah 3 minggu, Seno bisa bicara kembali. Suaranya masih pelan dan lemah, tapi matanya sudah tidak ketakutan lagi. Ia berkata pada ayahnya, "Aku mimpi ayamnya pergi, Pak. Dia nggak mau dekat lagi." Paijo menangis di pelukan anaknya. Ia tahu, ritualnya mulai berhasil. Namun dalam hati kecilnya, ia sadar, Gedaon belum berhenti. Masih ada 3 Jumat lagi, dan makhluk itu pasti belum menyerah. Pagi hari selepas Jumat keempat, langit di atas desa Wonosari tampak cerah. Burung-burung bernyanyi, embun di ujung dedaunan berkilau terkena cahaya matahari. Tapi bagi Paijo, itu semua hanya tampak indah di luar. Di dalam hatinya, langit masih mendung. Meski Seno sudah bisa bicara kembali dan tidak lagi mengigau, Paijo tahu perjuangannya masih jauh dari selesai. Masih tersisa 3 malam Jumat lagi untuk menyelesaikan ritual pemutusan pesugihan. Dan semakin dekat ke akhir, makhluk pesugihan itu makin kejam, makin haus, dan makin licik hari-hari. Setelah Jumat keempat terasa lebih aneh dari sebelumnya. Paijo mulai merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Tubuhnya sering sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, padahal secara fisik tak ada luka. Kadang-kadang, punggungnya terasa panas seperti dibakar dari dalam, namun kulitnya tetap utuh. Ia mencoba diam dan bersabar, tetapi rasa sakit itu datang nyaris setiap malam menjelang maghrib, dan baru reda saat fajar menyingsing yang lebih mengerikan. Di siang bolong pun teror datang. Saat sedang membersihkan kandang ayam bekas ritual, ia mendengar suara berdesis pelan, seperti bisikan, tapi lebih panjang dan berdengung, seperti suara angin yang membawa suara jauh dari dalam tanah. "Kau milik kami. 3 Jumat lagi, darahmu akan memanggil kami kembali." Paijo langsung menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapa-siapa. Dadanya sesak, jantungnya berdetak cepat. Malam harinya, ia tidur bersama istri dan anaknya. Seperti biasa, tapi saat tengah malam, Paijo bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah lingkaran api. Di sekelilingnya berdiri puluhan ayam hitam bertanduk, semuanya menatapnya dengan mata merah menyala. Dari kejauhan, terdengar suara tangis bayi yang menggema, panjang dan menyayat telinga. Lalu muncullah sosok lelaki berpakaian hitam sama seperti orang, yang pertama kali memberikan kertas petunjuk pesugihan kepadanya di warung kopi dulu. Itu tersenyum dingin, lalu berkata, "Kau kira bisa pergi begitu saja? Tumbalmu sudah kami nikmati. Kini giliranmu menepati bagian akhir, darahmu atau keturunanmu." Dalam mimpi itu, Paijo mencoba lari, tapi setiap langkahnya terasa berat seperti berjalan di lumpur. Ayam-ayam itu mulai bergerak mendekatinya, mengepakkan sayap, dan tiba-tiba satu di antaranya terbang menubruk wajahnya. Bruk! Paijo terbangun dengan nafas tersengal. Keringatnya membanjiri tubuh, tapi yang lebih membuatnya ketakutan, dadanya berdarah. Ada bekas cakaran panjang melintang dari bahu ke perut. Luka itu terasa panas, perih, dan berdenyut. Istrinya panik dan segera membersihkannya, tapi Paijo tahu itu bukan luka biasa. Ia memandangi cermin dan berkata pelan, "Mereka menyerang lewat mimpi dan meninggalkan jejak di dunia nyata." Pagi harinya, Paijo kembali ke rumah Mbah Rekso. Ia menunjuk luka di dadanya. Mbah Rekso hanya menghela napas panjang. "Makhluk itu sedang mencoba melemahkanmu. Jika kamu lengah, maka kamu akan kembali terikat. Luka ini bukan luka fisik biasa. Ini adalah luka ikatan darah, bukti bahwa mereka masih bisa menyentuhmu lewat jalan halus. Tapi jangan takut, ini artinya mereka panik karena ikatanmu makin lemah." Paijo menunduk menahan perih dan rasa bersalah. "Saya lelah, Mbah.
Tiap malam dihantui, tiap siang digoda, tapi saya nggak mau menyerah. Mbah Rekso menepuk bahu Paijo dan berkata, "Kau sudah setengah jalan, Jo. Teruskan. Jangan goyah, tapi ingat satu hal. Jangan sekalipun menyebut nama makhluk itu saat marah atau takut. Nama itu punya kekuatan untuk membangkitkan ikatan yang sudah hampir putus." Malam Jumat kelima pun datang. Paijo melakukan semua seperti biasa. Ayam putih dikorbankan, darah ditampung, kemenyan dibakar, bunga setaman ditebar. Tapi malam itu, suara ayam pesugihan tidak terdengar. Tidak ada kokokan, tidak ada bisikan, tidak ada suara tangisan atau angin keras. Semuanya hening. Tapi justru keheningan itu membuat Paijo lebih takut. Ia merasa diawasi, seolah ratusan mata mengintainya dari balik pohon. Dan ketika ia menunduk untuk mengambil kendi, ia melihat bayangan dirinya sendiri di tanah, tersenyum licik dengan mata merah. Bayangan itu berkata pelan, "Minggu depan, semua akan selesai. Tapi bukan untukmu, untuk kami." Paijo menggigil, tapi ia tidak mundur. Ia selesaikan ritual seperti biasa. Ia pulang dengan langkah berat, tapi mantap. Ia tahu, perang besar akan terjadi di 2 malam Jumat terakhir. Dan ia sudah bersiap dengan satu niat kuat, lebih baik aku mati daripada anakku yang jadi tumbal. Hari-hari menjelang Jumat ke-6 terasa berat seperti menanggung gunung di punggung. Langkah Paijo makin lemah. Bukan hanya karena tubuhnya makin terkuras tenaga dan semangat, tapi juga karena teror sudah tak lagi mengenal waktu, siang maupun malam. Suara-suara ganjil, bisikan, dan bayangan gelap mulai merasuk ke tiap sudut rumah. Seno pun mulai berubah. Anak itu kini suka melamun, kadang tertawa sendiri, dan pernah suatu sore ditemukan berdiri di tengah kebun, menatap ke arah barat. Sambil berucap pelan, dia bilang, "Aku harus ikut. Di sana banyak ayam terbang." Paijo langsung memeluk anaknya kuat-kuat dan menangis. Ia tahu, makhluk pesugihan itu kini tak hanya menyerang fisik, tapi juga jiwa. Malam Jumat ke-6 datang. Langit tak tampak bintang, dan bulan tertutup awan. Kelabu, suasana desa mendadak sepi. Bahkan suara anjing pun tak terdengar. Seolah semua makhluk hidup memilih diam dan bersembunyi dari malam yang akan menjadi saksi pertempuran jiwa dan kepercayaan. Paijo menyiapkan segala sesajen seperti biasa: ayam putih terakhir, kendi tanah liat, kemenyan putih, bunga setaman, dan bacaan dari Mbah Rekso. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Mbah Rekso datang langsung ke rumah, membawa kain kafan putih, sebuah tongkat kayu tua, dan kendi besar berisi air campuran bunga 7 rupa dan minyak kelapa murni. Ia tahu malam ini makhluk pesugihan akan datang langsung. Makhluk itu tahu ikatan kalian hampir putus. "Malam ini, dia akan mencoba memaksamu kembali dalam perjanjian," ujar Mbah Rekso sambil memandangi langit. Paijo hanya mengangguk. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya teguh. Ia sudah pasrah, tapi pasrah yang bukan menyerah melainkan siap menebus salah. Tepat tengah malam, saat ayam putih disembelih dan darahnya menetes ke dalam kendi, angin besar mendadak menerpa. Genting rumah bergetar, api lilin padam seketika, dan bau amis darah memenuhi ruangan. Terdengar suara langkah kaki, tapi bukan kaki manusia. Suara cakaran cepat, berat dan menyeret. Dari arah belakang rumah, muncul sosok ayam raksasa bertanduk. Kali ini bukan hanya satu, melainkan 3. Semuanya menatap Paijo dan keluarganya yang berdiri membentuk lingkaran, memegang kendi dan membaca doa keras. Mbah Rekso berdiri paling depan, mengangkat tongkatnya dan berkata lantang, "Kalian tak punya hak atas darah keturunannya. Ikatan sudah dihentikan, dan tumbal telah ditolak oleh langit." Salah satu makhluk menggeram, paruhnya menganga, dan dari mulutnya keluar suara perempuan menangis. "Dia milik kami, dia yang datang, dia yang membuka gerbang." Paijo maju selangkah, matanya basah, tapi tangannya menggenggam kendi. Kuat-kuat dengan suara tegas ia berkata, "Aku menyesal. Aku memang yang datang pertama kali, tapi aku tak akan biarkan kalian menyentuh darah anakku. Ambil aku, biarkan keluargaku pergi." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti lonceng. "Rusak? Kau pikir pengorbananmu cukup? Kau pikir cinta bisa memutus ikatan darah?" Saat itu juga, salah satu dari ayam pesugihan itu melompat ke arah Seno. Tapi sebelum mencapainya, Mbah Rekso melemparkan kain kafan putih yang langsung membungkus sosok itu. Seketika makhluk itu mengerang dan terbakar pelan. Kedua makhluk lainnya menyerbu ke arah Paijo. Tapi ia tak lari, ia justru membanting kendi ke tanah. Dan air bercampur darah ayam putih menyembur membentuk lingkaran bercahaya. Paijo berdiri di tengahnya dan membaca mantra penolakan dari Mbah Rekso dengan suara gemetar tapi tegas.
Aku putus ikatan darah. Aku kembalikan jalan gelap. Aku hapus jejak setan. Demi anakku, demi hidupku, demi cahaya yang maha kuasa. Langit mengguntur. Api di dapur menyala sendiri. Rumah seperti diguncang gempa, tapi Paijo tak goyah. Sosok maklek-maklek itu melengking keras dan mulai menghitam. Bulu-bulunya rontok, lalu berubah jadi abu yang berputar dan menghilang ke langit ketika semuanya mereda. Rumah kembali sunyi. Angin berhenti. Hanya terdengar suara napas tersengal dari Paijo, istrinya, dan Seno yang kini sudah pingsan di pelukannya. Mbah Rekso mengusap keringat dan menepuk bahu Paijo. Kau menang malam ini. Tapi jangan lupa, masih ada satu Jumat terakhir. Penutup yang paling penting. Jika kau lewati yang terakhir, semua benar-benar akan putus. Paijo mengangguk. Air matanya mengalir deras. Terima kasih, Mbah. Saya sudah lihat wajah kematian. Saya tahu. Saya nggak boleh main-main lagi. Malam itu, mereka bertiga tidur dalam pelukan satu sama lain. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada mimpi buruk. Hanya keheningan dan rasa syukur yang dalam. Minggu terakhir di bulan itu terasa seperti perjalanan panjang dalam gelap. Walau sosok-sosok mengerikan tak lagi menampakkan diri secara langsung, Paijo tahu, ini belum selesai. Ia masih harus menghadapi malam Jumat terakhir. Penutup ikatan pesugihan, malam penentu apakah keluarganya bebas, atau justru seluruh pengorbanan selama ini sia-sia. Mbah Rekso telah memperingatkan, Jumat terakhir bukan hanya ritual, tapi juga pengakuan. Pada malam itu, kau harus membuka semuanya, menggak di hadapan langit, tanah, dan darah keluargamu. Siapa dirimu, dan apa yang telah kau lakukan. Dan Paijo siap. Siang itu, Paijo mengundang beberapa warga dekat Pak RT, tetangga sebelah, dan Pak Lebe dari Surau. Dengan suara berat, ia mengaku di hadapan mereka. Saya dulunya cari pesugihan. Saya korbankan ayam-ayam hitam tiap malam Jumat di hutan larangan. Saya dibutakan kesulitan hidup dan hampir menyerahkan anak saya jadi tumbal. Tapi sekarang saya mau menebus semuanya. Saya mohon maaf. Saya hanya ingin keluarga saya bebas. Suasana hening, tak ada yang bicara. Beberapa tetangga hanya bisa memandang Paijo dengan mata terkejut dan bingung. Namun Pak RT berkata pelan, kau berani mengaku. Itu sudah langkah baik, Jo. Tidak semua orang sanggup menanggung dan mengakui dosa sebesar itu. Malam pun tiba. Langit tampak kelam. Meski bulan nyaris purnama, angin malam bertiup pelan, sejuk namun membawa aroma daun kering dan debu pekat. Paijo, istrinya dan Seno berdiri di tengah pekarangan, di atas tanah yang sebelumnya menjadi tempat ritual pesugihannya. Mbah Rekso menyiapkan ritual pemutusan terakhir. Sebuah kendi baru, bunga setaman, 3 lembar daun kelor, dan ayam putih kecil sebagai simbol penutup perjanjian. Ayam itu tidak disembelih tapi dilepas hidap-hidap ke arah berat, sebagai tanda bahwa darah telah ditolak dan kehidupan dipilih. Paijo meminum air dari kendi, lalu menyiramkannya ke kaki istrinya, ke ubun-ubun anaknya, dan terakhir ke dirinya sendiri. Setelah itu, ia menggenggam tanah dan berdoa kencang. Aku, Paijo, yang dulu memilih gelap, kini kembali ke terang. Aku batalkan janji. Aku tolak tumbal. Aku hapus jalan darah. Jangan warisi anakku dosa yang kubuat. Jangan biarkan kutuk ini tinggal. Kembalikan keluargaku ke hidup yang bersih dan suci. Jika harus ada yang ditebus, biar aku yang menanggungnya. Tepat setelah kalimat terakhir itu, angin besar bertiup sekali saja lalu berhenti. Seolah sesuatu yang besar dan gelap baru saja lewat dan tidak kembali lagi. Langit cerah, bulan muncul dari balik awan, menyinari halaman rumah Paijo. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan, tidak ada bayangan ayam bertanduk, tak ada mata merah, tak ada suara bisikan, hening tapi damai. Seminggu berlalu, Seno kembali ceria. Ia bermain di halaman, tertawa-tawa sambil mengejar kupu-kupu. Istrinya Pan mulai kembali ke pasar, menjual jajanan kecil seperti dulu. Paijo, ia tetap hidup sederhana. Sepedanya tua, rumahnya masih beratap seng, tapi tidak ada lagi kekosongan di hatinya. Beberapa warga mulai datang. Ada yang meminta maaf karena dulu menjauhinya. Ada pula yang hanya ingin bersilaturahmi, sekadar memastikan bahwa Paijo benar-benar sudah kembali. Mbah Rekso berpamitan. Ia berkata dengan senyum tenang, kau telah menyelesaikan tugasmu, tapi ingat, godaan tidak hilang. Ia hanya menunggu kesempatan. Paijo mengangguk. Saya akan ingat, Mbah. Saya sudah belajar bahwa uang tidak akan pernah lebih berharga dari keluarga dan hidup yang tenang. Bukan dari cepatnya kaya, tapi dari hati yang bersih. Hingga kini, tak ada lagi suara ayam di malam hari. Tak
Ada lagi darah di dapur. Tak ada mimpi buruk. Rumah itu kini terasa hangat. Biasa saja, tapi disitulah letak keindahannya. Dan jika ada yang bertanya, kenapa Paijo bisa berubah begitu tenang? Ia akan menjawab pelan, karena saya pernah melihat gelap yang sebenarnya. Dan saya tahu, saya tak ingin kembali ke sana. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.